Kami percaya Engkau yang menyediakan benih buat kami. Engkau yang akan mujizat dalam keuangan kami. Engkau yang akan membangun gereja ini. Engkau yang menyediakan segala-galanya. Seperti yang Engkau lakukan di zaman dulu ketika kami membeli tanah ini. Demikian juga Engkau lakukan sekarang, Bapa, untuk kemuliaan nama-Mu. Kita sama-sama berdoa supaya suatu hari nanti kita bisa beribadah sama-sama di ruangan ini. I close my eyes and I can see the world that's waiting up. Tuhan harus mencukupi semua kebutuhan kita dan semua kita perlukan supaya tempat ini segera bisa kita pakai. Sebenarnya kita memang sudah waktunya punya gedung gereja, ya. Karena kita sudah 20 tahun saudara di Serang dan kita terus-menerus menyewa. So, jadi kami senang sekali punya tempat ini, punya suatu tempat di mana kita merasa aman. Jemaat bisa nginep di sini, waktu retreat encounter rame banget pada nginep di sini ya. Kadang-kadang nggak jelas sih sekolah apa hotel gitu kan ya, tapi mereka happy ya, is a home, is a dream house ya. Jadi memang tempat di mana kita bisa punya waktu bersekutu yang lebih intim satu sama lain ya. Betul. Benar-benar merasa keluarga gitu ya, milik Jadi kayak bersama. second home-nya jemaat. Kami ini semangat karena melihat jemaat sebenarnya yang support kami, mereka yang ingin ibadah di atas, di lantai 4. Gitu. Sekalipun sebenarnya bisa dibilang belum layak pakai ya, belum ada AC, terus juga belum ada kedap suara ya, seadanya banget gitu, cuman masih semen aja. Sebenarnya saya kaget karena ya saya pikir jemaat kan ternyata kan ya tempat lama paling tidak kan ada AC ya kan, mereka di situ kan dingin kan. Tapi jemaat ya, apalagi humas itu mendorong banget. Pastor, kapan kita ibadah tempat baru, jangan pakai tempat lama lagi. Kita ibadah tempat baru, panas-panasan, nggak taunya ternyata jemaat kita tahan panas, tahan hujan sih. Luar biasa ya. Iya, radikal sekali mereka ya. Iya. Jadi kami cukup kaget ya, begitu panas dan sebenarnya khotbah kita juga suaranya nggak jelas itu. Ya, tapi mereka kehadirannya itu loh, benar-benar menyentuh hati saya. Dan saya merasa, wow, thank God ya, terima kasih Tuhan ya. Dan kita melangkah bersama untuk maju ke tahun depan yang lebih baik, saudara. Kita sekarang lagi siapin AC ya. Dan pasti soundproof ya. Iya. Dan sound system, ya itu semua kalau udah jadi. Masih ada sebenarnya perlu panggung, perlu kursi, Ya, perlu lighting. iya. Iya, Ya, tapi saya rasa paling penting tahun depan adalah sound system sama ini ya, sama soundproof. Saya tahu banyak banget yang berkorban, tapi saya nggak tahu. Ya, karena banyak saya jemaat yang tidak kelihatan, mereka berkorban, mereka memberi, bukan soal banyak sedikit ya, tapi mereka baru berkorban untuk gedung ini, saya nggak tahu gitu. Saya akan ucapkan beberapa nama yang memang benar-benar sangat membantu ya, yang untuk gedung ini. Tapi saya mau bilang kepada semua jemaat yang mungkin saya tidak tahu, bahkan saya nggak bisa sebutin nama satu persatu ya. Tuhan tahu sudah berkorban seperti itu ya. Nggak mungkin lah rumah ini berdiri karena hanya saya dan Lucian. Ini kita semua punya iman, kita berjalan bersama untuk Nation. Ya. Orang yang paling berkesan dalam pembangunan gedung dari tanah dari awal, pertama adalah almarhum Pak Lando ya, itu selalu berkesan sama saya ya, bagaimana beliau yang pertama push ya, sama waktu itu Pak Norman juga push ya untuk pembelian tanah ini, kemudian tim pastoral ya, humas mula mereka berkumpul ya sampai tanahnya ada. Kemudian waktu pembangunan ya, berapa unit ya kayak yang ambil syuting ya, Insan ya, Merdi, mereka berperan juga gitu ya, habisin banyak waktu untuk ngurusin ini ya, Christine ya, dan kemudian juga Pak Abui ya, Jauh-Jauh dari Citra, dan Pak Suhari ya, itu luar biasa ya, mereka berkorban ya, siang dan malam menjaga tempat ini ya. Kemudian Pak Stephen Halim ya, yang menyusul kemudian ya tim humasnya sekarang juga luar biasa ya, saya nggak bisa sebutin satu persatu tapi tim humas yang luar biasa ya, ada Bun Siang, ada Edi, ada kemudian ada Pak Stephen Halim sekarang ya, kemudian ada Doni, Bu Lingling ya, dan itu semua Sel Maranatha. Hai Sel Maranatha, kalian luar biasa ya, kami sungguh bersyukur ya Tuhan menempatkan kalian di sini. Kita semua ambil peran ya, kita tidak satu orang pun mengambil gedung ini untuk kemuliaan kita sendiri ya. Gedung ini pasti dipakai untuk kemuliaan Allah, untuk orang-orang yang akan datang kemudian yang mengenal Tuhan, kemudian yang sekolah di sini ya, tidak ada keuntungan maupun kepentingan pribadi tempat ini. Amin ya. Ya.
Oke, hai Ciguen. Astaga udah lama banget gak sih gak ketemu? Cukup lama sih, maksudnya mungkin bener-bener kayak ngobrol berdua gitu kali ya. Iya. So gimana house life? Maksudnya beberapa minggu terakhir ini gimana? I think love is good, God is good. With a lot of things yang maksudnya masih ada banyak challenge ya dalam pekerjaan, dalam sehari-hari. Kedepannya juga mau kayak gimana, tapi ya Tuhan beserta lah, and He show His guidance throughout every season and every step of the way. Nah, terus balik lagi nih, kayak kemarin kan setelah masuk ke dalam komunitas ini ya, maksudnya terakhir Cici ada dalam sebuah komunitas tuh kira-kira tuh berapa lama, atau memang ini komunitas pertama kah? Dan setelah ada dalam komunitas ini tuh pentingnya komunitas tuh untuk ngebangun pertumbuhan rohaninya Ciguen tuh gimana? Kayaknya yang komunitas yang benar-benar kayak deket gitu 8-10 tahun lalu kali ya. Ya kita juga grow as spiritual segala macam, tapi waktu itu sempat jadi ada satu dan lain hal sehingga kita break, everything kayak break sehingga we lost community lah gitu. Ya masing-masing pasti try to ever search for it gitu, tapi belum nemu yang klik gitu. Terus akhirnya kayak ya bisa ketemu lagi gitu sama teman-teman yang ya satu frekuensi, punya kepercayaan untuk kita bisa building the kingdom of God bersama dengan seluruh talenta yang berbeda, dan segala macam. Ya lebih feel lagi how important it is to have a community ya, karena kalau udah lama terus kayak lama udah terbiasa, tuh biasa tuh kita akan hilang rasa, akan kayak udah tanpa community pun kita juga bisa bertahan gitu, kayak boleh ya boleh enggak. Tapi when you join it, then you realize it again kalau memang Tuhan buat komunitas itu untuk kita bisa grow bersama gitu, karena kan misi di dunia ini yang kita sebenarnya ujung-ujungnya untuk kita nanti bisa build the kingdom of God kan, dengan kita punya gift yang beda-beda gitu. Tapi kan untuk menjalankan itu kan nggak semua orang percaya akan value yang benar itu gitu loh, sehingga untuk buat kita bisa berjalan di jalan yang tepat sesuai keinginan Tuhan tuh butuh orang-orang sekitar yang memang satu value, untuk yang bisa kita kayak maju bareng-bareng gitu dengan all the gift that we have. Kita ibarat kayak jadi satu tubuh yang kuat gitu untuk kita bisa ya build apa yang Tuhan mau gitu sih. Kenalin, ini Valen, seorang wirausaha yang bergerak di dunia perikanan. Valen adalah anak muda yang rajin dan takut Tuhan. Keseharian Valen tidak sama seperti anak muda lainnya. Bangun tidur, berdoa, kerja, update foto ikan, kerja lagi, balesin chat customer, kasih makan ikan. Nah, karena Valen sangat memperhatikan ikan-ikannya, Valen selalu mengatakan kata-kata positif kepada mereka supaya tumbuh dengan sehat. Ikan, walaupun mata kamu gede banget, tapi kamu spesial. Begitulah keseharian Valen, sang pemilik Aquatics. Ica! Hai! Kita tuh pas awal-awal sebenarnya agak jarang ngobrol gak sih sama kamu? Iya, kan? kayak kita baru pertama kali ketemu juga pas RE kan. Iya, kamu tuh gabung di Serpong kenapa? Kalau kamu kenapa gabung di Serpong? Aku gabung di Serpong karena waktu itu diajak sama Ko Vincent sih, karena kebetulan juga kan aku karena aku juga waktu itu sekolah di ini kan Karawaci, jadi lebih dekat sebenarnya ke Serpong gitu. Makanya waktu itu diajakin lah sama Ko Vincent. Tapi sama komunitasnya selama ini gimana, Cak? Aku makin lama sih ya, aku makin merasa kayak udah kayak keluarga banget gitu. Sama yang Serpong ya? Iya, kayak kita saling nguatin, saling bantu lah gitu. Kan pertamanya kamu di Serang, itu kamu lebih deketnya tuh ke Cifelis sama Cistela kan, yang sekarang kamu juga dimuridin sama mereka. Iya betul. Gimana tuh dimuridin sama Cistela sama Cifelis? Oke, mungkin kalau ini lebih ke dampak kepemuritan kali ya Ci. Kalau misalnya dampak kepemuritan, aku berasa banget waktu aku milih kerjaan. Waktu itu dibantu banget sama Cifelis sama Cistela tuh. Di situ aku lebih tahu sih kayak untuk memilih satu pilihan aku harus lihat dari segi prioritasnya. Aku harus tetap pentingin kayak prioritas aku nggak boleh keganti nih. Yang 5 prioritas itu. Emangnya kenapa waktu yang prioritas di pilihan ini kamu dihadapin sama pilihan apa sih? Jadi aku kan ada 2 pilihan nih. Kayak menurut aku itu berat banget lah, karena sebenarnya ini baru pertama kali aku kerja juga kan. Nah di pilihan ini yang pertama itu tempatnya jauh banget dan
kemungkinan besar aku punya waktu, aku bagi waktu bisa buat komunitas, buat keluarga aku itu susah banget lah pokoknya. Nah sedangkan yang kedua aku tuh di Serpong. Nah yang di Serpong ini waktunya fleksibel banget, kayak terus udah fleksibel waktunya, deket juga nih daerah Serpong kan. Jadi dari situ sih kayak aku ngerti kayak aku harus mentingin prioritas aku harus tetap bagi waktu sama keluarga, sama komunitas aku juga, bisa tetap bisa tetap aktif lah gitu di komunitas. yang sekarang gitu ya. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town. Merry Christmas! Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Hey kids, what do you wish for this Christmas? This year, it's BTS. BTS, let's go. You better watch out. You better not cry. You better not cry. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming. Santa Claus is coming. Santa Claus is coming to town. Merry Christmas! Yes! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Kami Sama Penny Waters, Sama Penny Waters mengucapkan selamat Natal kepada seluruh jemaat Nila Kanugrafi Kebenaran dimanapun Anda berada. Dan hari ini mari
iman yang sejati selalu merubah hidup saudara. Jadi tidak ada iman tanpa firman. Selamat malam saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Selamat hari Natal. Ya, pada hari yang berbahagia ini kita berkumpul bersama, walaupun secara online saudara ya. Tapi saya percaya saudara ya, saudara akan diberkati oleh firman Tuhan ini. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga mengucap syukur. Kami berdoa supaya firman Tuhan hari ini diurapi, sehingga menjadi berkat dan menghangatkan hati kami semua. Kami mengundang Roh Kudus-Mu bekerja, walaupun kami melihat secara online dan berjumpa hanya secara online. Kami percaya Roh Kudus Engkau menyatukan hati kami. Engkau bekerja dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema Natal tahun ini adalah knock-knock, saudara ya. Knock-knock itu artinya, saudara, dari bahasa Inggris ketok-ketok pintu, saudara ya. Kenapa saya ambil tema ini, saudara? Karena saya mau saudara kita kembali merasakan kehangatan di antara jemaat kita ya. Mari kita buka firman Tuhan dulu, saudara, di dalam Lukas 2 ayat 6. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara semua tahu cerita ini, saudara, di mana malam hari ketika itu Yesus dilahirkan, saudara. Yesus tidak mendapatkan tempat penginapan, saudara ya. Bahkan saudara, tempat penginapan yang kecil pun, yang sederhana pun dia tidak dapat, saudara. Sehingga, saudara, dia harus taruh dalam palungan. Artinya, saudara, dia harus ada di tempat di mana kandang binatang berada, saudara ya. Tempat yang saya pikir kebanyakan orang, semua orang kalau anaknya lahir, nggak mungkin ada yang mau di situ, saudara ya. Karena kita pasti pikiran, waduh, bagaimana dengan kebersihannya, bagaimana dengan segala macam suara binatang dan sebagainya ada di situ, dan baunya dan sebagainya. Nah, saudara, malam hari itu, saudara, Yesus tidak dapat tempat, dan kedua orang tuanya dengan terpaksa. Karena apa, saudara? Tidak mungkin cari waktu untuk mencari tempat lagi, karena hari itu sudah tiba waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan Maria melahirkan Yesus di situ, saudara. Yang luar biasa, saudara, Maria dan Yusuf tidak mengeluh, saudara, ya. Walaupun dapat tempat itu. Saudara, coba kita bayangkan kita kalau ada di tempat itu dan kejadian itu. Dan kita bayangkan Tuhan bilang, di dalam kandunganmu akan lahir seorang anak yang menjadi juru selamat dunia. Yang akan menyelamatkan orang banyak, yang akan menebus orang banyak. Saudara tentu berharap kan, saudara, wah, Allah pasti mencukupi segala kebutuhan kita. Allah pasti menjadi tempat terbaik buat anak ini. Allah akan membuat anak jadi terkenal, dan Allah dan bla 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 dan seterusnya, saudara. Ya, tapi ternyata, saudara, walaupun dia mendapat panggilan Allah di tempat mimpi itu, saudara, ternyata, saudara, hidupnya tidak mengalami kemudahan, malah kesulitan. Hari itu, saudara, bahwa anaknya harus lahir di palungan. Dan mereka tidak mengeluh, saudara. Mereka tidak mengeluh sama sekali. Mereka pasti tidak tahu apa rencana Allah. Mereka pasti lihat bahwa mimpi mereka dan kenyataannya berbeda. Saudara, kalau saudara udah ikut Tuhan, saudara, dan sudah mulai berjalan sama Tuhan, saudara akan menemukan bahwa seringkali mimpi dan kenyataan tidak berbeda, saudara. Tapi selama saudara tahu bahwa Roh Kudus sedang menuntun saudara, jangan takut, saudara. Jangan takut, saudara. Selama hati saudara ada kesaksian bahwa itu adalah tempat di mana Allah mau saudara berada. Nah, ada orang nanya sama saya, kenapa Yesus lahir di palungan, saudara? Saya bisa bayangkan, saudara, kalau orang lahir di palungan, saudara, nggak ada yang nyangka itu seorang raja. Semua orang, kalaupun tahu itu raja, semua orang berboyong-boyong bisa datang ke situ. Orang bisa mudah datang kepada Yesus. Orang tidak merasa minder, orang tidak merasa bahwa wah, Yesus ini sangat berkelas, saya harus hati-hati, saya masuk harus membawa sesuatu untuk ketemu Yesus. Saudara, orang bisa datang kepada Yesus dengan apa adanya. Dan itu yang Yesus mau, saudara. Yesus mau, saudara, orang-orang datang kepada dia tanpa protokol, tanpa birokrasi, tanpa segala macam aturan. Dia mau semua orang datang kepada dia. Karena Yesus mengasihi semua orang dan mau semua orang diselamatkan. Yesus juga suka supaya di tengah-tengah kita tuh ada kehangatan, saudara. Yesus mau orang datang supaya ada kehangatan, merasakan kasih Allah. Bahkan, saudara, waktu mereka datang ke palungan itu, saudara, baik gembala maupun orang maju, saudara, mereka merasakan hadirat Allah. Di tempat yang sangat sederhana, tidak ada AC, saudara, tidak ada mesin pemanas. Ya, bahkan waktu itu, saudara, musim dingin, saudara, mereka harus datang ke situ, saudara ya.
Tapi saudara, mereka bisa merasakan ada yang beda dengan bayi ini, ada hadirat Allah. Saudara, hadirat Allah hadir bukan karena fasilitas yang kita miliki. Hadirat Allah hadir karena hati manusia yang bersedia berkorban untuk Dia. Dalam hal ini saudara, Maria dan Yusuf bersedia dipakai oleh Tuhan, bersedia berjalan menurut rencana Tuhan walaupun mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dan orang-orang datang ke situ dan menjadi hangat, saudara. Kehangatan, saudara, itu sangat penting, saudara, dalam kehidupan berkomunitas dan kehidupan berjemaat, saudara. 2 tahun pandemik ini, saudara, kita sangat sering tidak berjumpa, saudara, secara tatap muka. Saya bersyukur, saudara, ya, jemaat kita, saudara, ya, saya lihat kebaktian online kita, ya, yang sangat sederhana. Saya bersyukur, saudara, bahwa walaupun sangat sederhana, orang-orang datang dan mendengarkan. Saudara, tapi saudara, sebagian orang menjadi dingin, tidak ketemu siapa-siapa, hidup menyendiri, ya. Kemudian tidak merasakan lagi kasih jemaat yang dulu dirasakan, saudara. Nah, saudara, dalam Natal ini, saudara, kita mau kembali menghangatkan kasih Kristus di antara kita. Kita mau adakan acara knock-knock ini, saudara, walaupun tidak sempurna, ya, karena saya juga tahu tidak mungkin semua orang pasti bisa dikunjungin, tapi paling tidak kita berusaha, saudara, supaya mencairkan, saudara, dan kembali merasakan kasih Kristus. Saudara, yang menyatukan kita, saudara, walaupun hari kita punya gedung, itu bukan gedung, saudara. Yang menyatukan kita harus kasih Kristus di dalam hati kita. Saya berdoa, saudara, di Natal ini, saudara, saudara bisa merasakan kehangatan Allah. Di keluarga saudara sudah bisa merasakan kehangatan Allah. Dan saya berdoa, saudara, supaya tahun depan kita semua bisa kembali berkumpul. Dan kita bisa kembali merasakan kasih Tuhan yang mengalir di antara kita. Amin, saudara. Saya berdoa, saudara, supaya Natal dengan acara knock-knock ini, saudara, menjadi berkat buat saudara dimanapun saudara berada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mengasihi saudara, istri saya mengasihi saudara, tim pastoral dan para pemimpin sel mengasihi saudara. Mari, saudara, kita kuatkan hati kita dan kita menguatkan satu sama lain. Dan mari, saudara, kita kembali berkumpul satu sama lain. Kembali mempunyai waktu ibadah bersama, saudara. Selamat Hari Natal, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Dan silakan nikmati acara selanjutnya. Amin. Sekarang tibalah saatnya kita akan menganyalakan lilin untuk Natal ini, saudara, ya. Lilin ini, saudara, sebelum kita nyalakan itu gelap, melambangkan bahwa dunia ini gelap tanpa terang Kristus, ya. Jadi ketika lilin ini nyala, kita mengucap syukur, ya. Dan sudah bisa nyalakan ini dari ayah sampai kepada setiap keluarga sudah dibagikan satu persatu. Dan itu melambangkan kasih dan terang Kristus yang telah datang di dalam hidup kita, ya. Mari kita nyalakan lilin ini bersama-sama, saudara. Sudah bisa nyalakan dan bagikan dan kepada keluarga saudara dan orang-orang yang hadir sekitar saudara. Mari kita berdoa bersama, saudara-saudara. Tuhan, kami mengucap syukur. Lilin ini adalah lambang dari terang-Mu yang telah datang dalam dunia. Tanpa Engkau tidak ada terang di dalam dunia ini. Tidak ada terang dalam hati kami. Tidak ada hidup di dalam hati kami. Tuhan, kami mengucap syukur semua yang telah Kau lakukan. Engkau telah mau lahir, mati di atas kayu salib untuk kami, Tuhan, supaya kami boleh mengenal Engkau. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, biar terang dalam hidup kami terus menyala dan menjadi berkat buat orang lain. Kami mau membagikan terang ini kepada orang lain yang masih hidup dalam kegelapan, seperti kami membagikan lilin ini kepada orang lain hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk apa yang telah Kau lakukan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan buat kasih Engkau, Tuhan, yang nyata yang Kau berikan melalui Yesus Kristus, dan kami memiliki Roh Kudus dalam hati kami, Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur buat contoh yang Kau berikan dalam hidup Yesus Kristus, supaya kami boleh menjadi terang di dunia ini, kami boleh melayani dunia ini, Tuhan. Kami boleh bersama dengan Roh Kudus, kami boleh memenangkan banyak jiwa, Tuhan, untuk kemuliaan nama Engkau. Bapak, kami berdoa, Tuhan, biar setiap anak-anak Engkau, Tuhan, yang bersama-sama dengan kami menyalakan lilin pada perayaan Natal ini, Tuhan, kami semua boleh merasakan kebaikan Engkau, Tuhan, selalu dalam hidup kami. Hadirat Engkau yang nyata, Tuhan, selalu dalam hidup kami.
Kami menerima kemurahan Engkau, kebaikan Engkau, dan terang kasih Engkau selalu dalam hidup kami, dan kami menyambutnya dengan sukacita di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin, saudara-saudara ya. Mari kita tiup bersama ya. 1, 2, 3. Kami segenap dari Sel Unhwa dan Sel Chongli Kami dari Arouse 1.2 mengucapkan Kami, Dion! We wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. Merry Christmas and Happy New Year! Kami dari Sel Kairos mengucapkan Selamat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Sel Group Arouse 1.1 mengucapkan Merry Christmas all. God bless you. Kami dari Sel News Media. Kami dari Sel Jua mengucapkan Ada begitu banyak kebaikan Tuhan di tahun ini yang telah Ia nyatakan untuk kita. Our God is constant in every season, and His everlasting love helps us through this year. Sepanjang tahun ini, banyak hal yang telah kita lalui. Sekalipun kita dibatasi untuk bertemu antara satu dengan yang lain karena kondisi pandemi yang masih menjadi kekhawatiran. Namun kita mengucap syukur untuk apa yang Tuhan telah lakukan di tengah kita sebagai jemaatnya, dan kepada bangsa ini. Kita melihat persebaran COVID-19 mengalami penurunan yang begitu signifikan. Natal kali ini, kita mengambil kesempatan bersama-sama menghadirkan kehangatan dan kasih jemaat di antara kita. Natal tidak lagi berbicara mengenai hadiah ataupun perayaan glamor, tetapi Natal merepresentasikan Yesus yang mengekspresikan kasih Allah Bapa untuk menyelamatkan kita, sehingga kita dapat merasakan kehadirannya dengan begitu nyata dan intens dalam kehidupan kita. Tuhan telah menempatkan kita sebagai satu kesatuan dalam tubuh Kristus.
Dan itu adalah hal yang luar biasa. Kita dengan latar budaya dan suku yang berbeda dan begitu banyak hal lainnya menjadi satu kesatuan oleh pengorbanannya. Dunia boleh mencari dan berusaha membangun kesatuan, namun kesatuan yang sesungguhnya ada di dalam Dia, Yesus Kristus. Sebagaimana kita akan berjalan memasuki tahun yang baru, tahun 2022, kita percaya bahwa akan ada pemulihan dalam tubuh Kristus. Kita percaya bahwa tahun depan, setiap jemaat berjalan bersama-sama dengan sehati sebagai tubuh Kristus. Selamat Hari Natal untuk jemaat NLAK dimanapun Anda berada. There is no ocean that can't be parted. There is no mountain that can't be moved. I know there's help for the heavy-hearted. The weak will find their strength renewed. You just gotta have faith. You just gotta have faith. It's light for the shadow, for all your tomorrow. It's knowing He's there through the sun and the rain. It's when you believe it before you can see it, and you can walk on, 'cause He's making a way. Just gotta have some faith. You gotta have some. Standing beside you. He's light for the shadows. He's hope for tomorrow. He'll always be there through the sun and the rain. You've got to believe it before you can see it, and you can walk on, 'cause He's making a way. Just gotta have some.
tidak berharga. Tidak ada apa-apanya dibanding Dia. Tidak akan pernah cukup. Tidak berharga. Tidak ada apa-apanya dibanding Dia. Tidak akan pernah cukup. Tidak berharga. Tidak ada apa-apanya dibanding Dia. Tidak akan pernah cukup. Tidak berharga. Tidak ada apa-apanya dibanding Dia. Tidak akan pernah cukup. Tidak berharga. Tidak ada apa-apanya dibanding Dia. Tidak akan pernah cukup. Apakah aku berharga? Di kesunyian diri, ku menatap diri, tak ada yang temani. Hati telah berbisik, apa yang salah denganku, namun tak ada yang dengar. Menjadi yang terbaik, namun mengapa tak pernah cukup. Hidup seakan sepi, tak ada yang mengasihi, tak juga diharapkan. Apaku hanya sebuah kesalahan. Berlari-lari, tak ada tujuan, kesana kemari, ku hilang harapan. Berusahaku untuk mengakrabkan diri, mencari perhatian, tapi tak ku dapati. Nyatanya aku yang tersakiti, semua palsu, hanya delusi. Walau semua dunia merendahkanmu, bagi Yesus kamu itu berharga. Dunia melihat yang hanya kamu bisa, Yesus melihat hatimu. Jangan banyak berlebih, semua itu palsu. Kamu memang tak layak, kamu biasa aja. Kamu layak, kamu sempurna, kamu berharga, kamu hebat. Kata siapa? Kamu gak bisa apa-apa, kamu manusia bodoh, 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 bodoh. Walau dunia merendahkanmu, bagi Yesus kamu berharga. Dunia melihat yang kamu bisa, Yesus melihat hatimu. Engkau ada, bukan karena suatu kesalahan, karena hari-harimu ada tertulis dalam kitabku.
kejadianmu dahsyat dan ajaib, karena aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Karena kamu adalah maha kayanya Tuhan. Tangannya membentukmu, sehingga kamu dapat melakukan rencana Tuhan yang telah disiapkannya. Kamu layak, kamu sempurna, kamu berharga, kamu luar biasa. Yesus mengasihimu, Yesus mengasihimu. Yesus mengasihimu. Hari ini telah kuputuskan mengikut Yesus, serahkan hidupku setiap hari, berjalan bersamanya, Roh Kudus yang tuntun langkahku. Hatiku bersuka karena Dia, sebab ku temukan kasih yang nyata. Hidupku diubahkan oleh Dia, disempurnakannya. Hatiku bersuka karena Dia, sebab ku temukan kasih yang nyata. Hidupku diubahkan oleh Dia, disempurnakannya. Dengan kasih-Nya, dengan kasih-Nya, dengan kasih-Nya. Sabar belum bro? Ayo kamera roll. Action. Bisa lebih stres lagi Lid. Pegang rambutnya gitu Lid. Iya. Mef latih aja Mef. Itu mah belum kelihatan Mef, nanti deh. Yuk, yuk. Lid sing. Oh Mef, Mef. Kan. Lari. Now. Lari. Hari demi hari berlalu sangat cepat, hingga tak terasa sudah setahun lebih berada di negara ini. Di waktu yang sama, belum sempat juga pulang kembali ke tanah air. Perlahan, hati ini mulai terasa berat untuk menahan rindu yang begitu besar. Mulai dari keluarga, yang di setiap harinya kita pasti meluangkan waktu untuk bertemu dan berbincang-bincang mengenai hal penting untuk kedepannya. Terkadang, kita bertemu hanya untuk bercanda gurau, tapi hal-hal inilah yang memenuhi hari-hariku. Pah, Mah,
Teh. Frisil kangen banget. Banyak hal-hal yang harus aku lewatin sendirian di sini. Tapi, Frisil juga seringkali bilang ke diri sendiri kalau Frisil itu harus tetap kuat di dalam situasi apapun. Di dalam suka dan duka, di dalam setiap hal yang Frisil lewatin, Frisil harus terus belajar dan terus berusaha. Frisil sangat bersyukur Frisil dipertemukan dengan keluarga rohani di sini. Walaupun papa dan mama jauh di Indonesia, tapi Frisil bisa merasakan hangatnya kasih sayang keluarga dari keluarga rohani Frisil. Frisil semakin kuat karena komunitas yang kompak dan peduli satu dengan yang lain. Dan Frisil bisa sampai di titik ini, semua karena kasih Tuhan yang melimpah di hidup Frisil. Selamat Hari Natal. Tangan kanan, tangan kanan. Tangan kanan, tangan kanan. Iya kayak gitu. Rumah gini. Gak enak banget gue pegangin pintu sama gini. Hitungin, Cek. 1, 2, 3. Yuk. Sampai besok. Frisil lah. Dia nggak lihat. Dia kayak gini kan. Saya Bukan kayak orang hilang. maju kok. Kasih tahu kok. Kasih paham. Capek banget. Boleh. Ada sih kok. That was great. Come on, put them together tonight. I'm alive, 'cause Jesus gave me life. He opened up my eyes. I can see clearly now. Oh, everybody dance now. Oh,
setiap sel juga merasakan hadirat Tuhan. Jadi aku merasa apa yang aku cari selama ini aku dapetin di NL Serpong ini. Satu hal yang sudah aku nantikan sejak lama dan akhirnya aku dapatkan. Ya, aku merasa sangat diberkati ketika ikut kelompok selnya, ketika sharing sama teman-teman NLK Serpong gitu. Hai, aku Jesslyn. Awal mula bergabung ke NLK Serpong itu karena lagi cari komunitas, karena udah sekitar 2 tahun gak ada komunitas, dan waktu masuk ke NLK Serpong tuh benar-benar menemukan apa yang selama ini dicari gitu. Apa yang aku rasa itu pertama sih pasti kekeluargaan ya, benar-benar rasanya sangat di-welcome, dan setiap sel juga merasakan hadirat Tuhan yang sudah lama aku nggak rasain gitu. Terus setelah ikut sel juga ikut RE, dan disitu juga aku menerima secara khusus. Jadi benar-benar itu yang satu hal yang sudah aku nantikan sejak lama dan akhirnya aku dapatkan. Untuk harapan atau kerinduan ke depan, pastinya untuk kita sebagai satu sel bisa bertumbuh sama-sama, saling menguatkan, saling bisa mengasah satu sama lain, dan pastinya untuk sel Serpong bisa bertumbuh dan menjangkau banyak orang dengan jiwa. Ya mungkin itu aja sih. Halo, aku Steffi. Aku mau sedikit cerita kenapa awal mula aku bergabung di NLK Serpong. Jadi ceritanya pada saat itu aku ikut RE, dan pada saat ikut RE itu tentunya aku merasa sangat diberkati ya. Dan sebelum-sebelumnya aku memang udah sempat cari-cari komunitas di Jakarta karena aku di sini sebagai perantau, jadi tentunya ingin mencari komunitas yang bisa saling encourage satu sama lain. Dan ketika aku bergabung di NLK Serpong ini, ya aku merasa sangat diberkati ketika ikut kelompok selnya, ketika sharing sama teman-teman NLK Serpong gitu. Jadi aku merasa apa yang aku cari selama ini aku dapetin di NLK Serpong ini. Dan tentunya harapan aku ke depan, semoga aku bisa lebih bertumbuh lagi di NLK Serpong, dan tentunya bareng teman-teman yang lain juga ya di NLK Serpong bisa bertumbuh dan bisa melayani bareng ke depan untuk menjangkau tentunya anak-anak muda atau orang-orang yang memang lagi mencari komunitas atau lagi haus akan Tuhan. Thank you. Bapak Ibu yang terhormat, selamat datang di Bandara Udara Internasional Samratulangi di Manado.
kita tahun awakening. Oke, artinya apa sih, Jan? Awakening itu? Awakening itu artinya kebangkitan. Oke. Kenapa disebut awakening? Karena kita baru selesai dari pandemi ya. Kita mau mengalami banyak pemulihan, banyak hal-hal baru ke depan yang lebih besar dan lebih mulia dari Tuhan. Dan kita mau buat jemaat ini bangkit ya, kembali aktif ya melayani Tuhan ya, kembali aktif mengejar apa yang Tuhan panggil dalam hidup kita. Betul. Ya, dan kita tetap percaya bahwa kita akan mengalami yang namanya revival ya, Steph ya. Amin. Kebangunan rohani. Amin. Ya. Ya, saya juga lihat youth-nya luar biasa ya, youth maupun semua jemaat ya, selama pandemi ini mereka setia terus melayani Tuhan ya. Betul. Jadi tahun depan kita pasti ada retreat encounter ya. Saya rasa itu sudah banyak banget ya yang pengen daftar, malah ya saya dengar ya dari beberapa jemaat yang sudah pengen daftar. Dan juga kita akan adakan youth camp ya. Jadi youth camp, kita akan youth camp, dan itu ya judulnya juga sama ya, awakening judulnya ya, youth camp. Dan pastinya kita juga ada couples retreat. Wow. Wah, ya kan ya, karena couples pasti juga sudah rindu berhoneymoon, saudara. Ya. Berhoneymoon ya, siannya, dan selama ini kan mereka sudah berpandemik dan berisolasi, setelah waktunya berhoneymoon untuk traveling. Ya, ya, dan doakan semuanya. Semoga semuanya ini bisa terjadi dengan baik ya. Dan tentunya juga kita tidak akan melupakan promote ya, profesional muda ya tahun depan ini. Dan tentunya kita juga percaya mereka juga akan bangkit, semakin terlibat ya dalam kegerakan gereja kita ya. Ya, jadi kita akan adakan retreat buat promote, dan kita percaya juga akan luar biasa. Promote, mana suaranya? Ya. Kita juga akan memulai ibadah di Serpong, Chef. Luar biasa Bang ya. Kita mulai merintis satu gereja di Serpong ya. Dan kita percaya jemaat sana akan terus bertumbuh. Betul ya. Jadi tahun 2022 ini tahun di awakening, tahun kebangkitan dan banyak sekali pengharapan. Kita juga beriman tahun 2022 gereja kita ini finish, selesai ya, terutama ruang ibadah kita semuanya selesai, bisa dipakai. Itu pasti by faith. Kita selalu walk by faith. Amin. Ya. Kita juga beriman ya, ada camp yang baru ya untuk Little Disciples. Apa tuh? Little Disciples, kita percaya bahwa anak-anak yang masih muda ini, yang masih calon-calon pemimpin kita yang luar biasa ya. Sebenarnya dalam pandemi ini salah satu yang kelihatan sekali bertumbuhnya justru Little Disciples. Iya, semangat banget semuanya ya. Iya, dan mereka ya luar biasa ya Little Disciples ini ya, mereka bertumbuh banget. Dan ya kita ada satu camp buat mereka untuk memperlengkapi mereka ya, biar mereka juga di usia muda akan mengalami lawatan Tuhan. Ya. Dan kita bisa bikin campnya di gedung ini sebenarnya. Bisa kita bikin di gedung ini ya, supaya kita juga orang tua bisa tenang karena anaknya di sini ya, dan juga sangat praktis. Betul. Ya. Oke. Ya, tahun 2022 kita juga percaya Citra akan terus bertumbuh ya. Amin. Ya, dan pastornya yang baru, Pastor Salim dan Bu Syari ya, sebagai penolongnya ya. Dan mereka sekarang sudah resmi ya tahun ini menjadi gembala lokal di gereja New Life Anugerah Kebenaran Citra ya. Kita percaya tahun depan Citra akan semakin kuat ya. Bahkan saya tuh bermimpi Citra akan punya tempat yang baru. Menurut saya sih terlalu kecil. Udah nggak cukup itu ya. Udah nggak cukup ya. Kita perlu berdoa minta Tuhan tempat yang baru, terjadi mujizat ya. Ya, cuma jiwa juga bertumbuh. Betul. Ya. Kita juga berdoa untuk Taiwan yang tahun 2022 ya. Karena kita harus balik ke Indonesia tahun 2022 ya. Jadi benar-benar Taiwan ini butuh pemimpin yang baru ya. Dan di Taiwan ini lebih benar-benar butuh pemimpin yang cepat mature, cepat dewasa ya. Karena di situ anak muda semua ya. Jadi dan juga mereka masih bukan cuma muda dalam arti jasmani, tapi mereka juga orang yang baru dalam Tuhan ya. Jadi kita berdoa supaya ada leadership yang kuat di sana. Amin, ya. Kalau leadership ada yang kuat di sana, dan sehingga Taiwan itu tahun ini bisa bertumbuh, saya percaya paling nggak double ya Sin ya. Amin. Dia bisa 40 sampai 50 orang ya. Iya, kita doain aja sama-sama. Ya. Pas yang di Taiwan, ayo semangat. Semangat ya yang di Taiwan ya, raise up. Ya, udah waktunya ya. Gitu. Oke ya semuanya, mari kita semangat bersama-sama masuk tahun 2022 dengan hati dan iman yang penuh ya. Dan tetap
berdoa ya bersama dengan kami, karena untuk semuanya kita perlu iman dan kita perlu anugerah Tuhan. Amin ya, tetap percaya yang terbaik Tuhan berikan buat kita semua. Ya, oke ya saudara, dan Merry Christmas and Happy New Year. God bless you all. God bless you all. Stay healthy, stay safe. Ya. Ya, selamat malam Jemaat New Life Anugerah Kebenaran dimanapun berada. Jemaat, kita telah melihat mujizat di tahun ini. Tuhan menjawab doa-doa kita. Kita melihat COVID terus turun dan kita sudah melewati masa-masa kekelaman di mana kita tidak bisa berkumpul, kita tidak bisa kebaktian, kita tidak bisa sel untuk bersama-sama, dan kita susah menginjil di masa-masa itu. Tetapi sekarang kita sudah lewat. Sekarang kita mau bangkit dan bersinar di musim yang baru. Amin. Ya, oke. Saudara, malam ini kami mau berdoa buat Jemaat New Life Anugerah Kebenaran dimanapun saudara berada. Kami mau berdoa agar roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar semakin kuat bertumbuh di tengah-tengah jemaat kita. Roh takut akan Tuhan semakin kuat bertumbuh di tengah-tengah jemaat ini. Kami berdoa bahwa kita semua semakin mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Kami berdoa tentara-tentara Tuhan bangkit di tengah-tengah jemaat ini, orang-orang yang mau berdiri bagi umat Tuhan, ya, akan ada kami juga mau berdoa akan ada kesaksian-kesaksian, ya, semakin banyak kesaksian mengenai kebesaran Tuhan terjadi atas jemaat ini, ya, dan roh kesaksian itu akan menjalar di tengah-tengah kita semua. Dan kami juga mau berdoa penumpangan tangan dan mujizat kesembuhan terjadi dengan intens di tengah-tengah kita. Ya, begitu juga api Tuhan menjalar dan membakar jemaat ini. Jemaat yang mengalami Tuhan, jemaat yang pergi dan memuridkan, jemaat yang mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita sehari-hari. Selamat Natal dan tahun baru. Tuhan Yesus menyertai kita semua sampai pada akhir zaman. Haleluya. Hai, Jemaat New Life Anugerah Kebenaran. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Ya, dan tanpa terasa kita sudah mengakhiri tahun 2021. Dan saudara semua tahu di tahun 2021 itu banyak hal yang terjadi karena pandemi. Ya, di luar itu semua gereja kita bertumbuh dengan luar biasa. Ada beberapa retreat encounter dan menghasilkan buah yang cukup menggembirakan. Kami percaya tahun 2022 ke depan akan lahir gereja baru, bukan cuma satu. Ya, dan saya percaya Tuhan akan menyiapkan semua hal. Dari kebutuhan tempat, semuanya, terutama pemimpin. Tuhan akan menyiapkan pemimpin yang kuat di sana, yang takut akan Tuhan dan yang bertumbuh dengan luar biasa untuk mengembalakan gereja yang Tuhan percayakan yang luar biasa ini. Dan saya percaya setiap sel juga bertumbuh dan terus bermultiplikasi, dan di setiap sel itu akan terus berbuah dan berbuah lebat. Dan saya percaya itu akan terjadi di 2022. Jemaat semangat, kita menjelang tahun 2022. Selamat Hari Natal 25 Desember 2021 dan Tahun Baru 1 Januari 2022. Harapan kami untuk tahun yang baru adalah akan lahirnya banyak pemimpin-pemimpin baru dari generasi yang muda, di mana mereka berfungsi sesuai dengan panggilan yang sudah Tuhan berikan. Saya percaya banyak jiwa-jiwa ditambahkan dan akan terbentuk satu komunitas yang kuat, dan jiwa-jiwa ini akan bermultiplikasi, dan kita akan melihat bahwa banyak mujizat terjadi di tahun 2022 ini.
orang akan datang dan mengenal Tuhan, bahwa Tuhan itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa, itu bekerja di dalam jemaat kita yang luar biasa, dan itulah yang membawa banyak jiwa pada Tuhan. Dan juga kami punya harapan yang besar, yaitu Indonesia akan bangkit dan Indonesia akan pulih. Amin. Dan kami percaya bahwa banyak hal-hal yang ajaib itu terjadi tanpa kita sadari bahwa Tuhan itu bekerja luar biasa di dalam negara kita, di dalam gereja kita, terutama gereja kita akan terus bertumbuh, terus mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Dan kita di tempat yang baru ini, di gedung gereja kita yang baru, akan benar-benar terjadi mukjizat yang tidak pernah yang terjadi sebelumnya. Dan banyak orang akan berbondong-bondong datang untuk didoakan, disembuhkan, dan di situ gereja akan jemaat akan menyatakan kemuliaan Tuhan, bahwa orang-orang yang sakit itu didoakan menjadi sembuh. Dan kami juga berharap setiap kita jemaat akan berfungsi dan kita bergerak bersama untuk mencapai panggilan yang Tuhan berikan bagi gereja kita. Inilah waktunya masing-masing mengambil tanggung jawab. Halo Bapak Ibu Saudara, seluruh jemaat New Life Anugerah Kebenaran dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Ya, saya Pastor Insan ingin mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year 2022. Dan saya berharap di musim-musim ini biar kita ada kasih, sukacita, damai, dan kesatuan ada di tengah-tengah keluarga saudara dimanapun saudara berada. Dan saya juga berdoa kepada seluruh jemaat New Life Anugerah Kebenaran, baik itu di Serang, Citra Raya, Surabaya, maupun di Taipei. Saya berdoa biar kiranya di tahun depan, sesuai dengan tema yang kita bawa, tema Tahun Awakening, saya berharap biar kiranya ada kebangkitan bukan hanya di area-area jasmani di mana saudara membutuhkan, tapi ada kebangkitan secara rohani. Dan saya berdoa biar kiranya di tahun-tahun dan di hari-hari mendatang ada kesehatan dan perlindungan Tuhan atas seluruh keluarga dan seluruh jemaat New Life Anugerah Kebenaran dimanapun saudara berada, dan Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, saya Kenneth Iman Karsiono dari NLAK Taiwan, dan kami mengucapkan semuanya Merry Christmas and have a Happy New Year. Ya teman-teman, walaupun kita jauh, ya NLAK saya di Taiwan, sudah di Indonesia, ya, tapi saya percaya bahwa we can find the true meaning of Christmas dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dan saya berdoa dimanapun kita berada, mau kita di rumah, mau kita bertemu bersama, saya percaya bahwa this year, tahun ini, Christmas ini akan berbeda dan akan tetap spesial bersama-sama. Kami dari mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. God bless you. Kami dari Cell Grace mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Kami dari Sel Perintisan Faith mengucapkan Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Dan Tahun Baru. Dan Tahun Baru. Dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Jesus bless you. Kami dari Sel Gereja. Kami dari Sel Kehidupan mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. God bless you all. Kami dari Sel Perintisan Cilegon mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Sel Mustika Dan cantik-cantik. dan muda-muda Mengucapkan Selamat Natal 2021 dan Tahun Baru
2022. Kebaikan Tuhan. Baik. Saudara semua. Kami Samsung ingin mengucapkan Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero años. Felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Of my heart. Of my heart. Of my Kita sudah di penghujung acara ya Kak ya. Betul banget. Gimana cara Bapak Ibu semuanya? Seru tidak? Seru dong pastinya dan pastinya memberkati ya Kak ya. Tapi gak kalah seru nih sama pengumuman yang akan kita bawakan selama 2 minggu ke depan Bapak Ibu semua. Nah pada ini masih penting yang pertama yaitu Happy Birthday kepada saudara Alvanda Bella Fernando pada tanggal 19 Desember dari Jemaat NLK Serang. Dan juga ada saudari Toman atau Desi Manik pada tanggal 21 Desember. Dan kepada saudari Zina Finameta pada tanggal 21 Desember dari NLK Serang. Dan ada saudari Ria Mas Mambela pada tanggal 23 Desember dari NLK Serang. Semoga tentunya kalau di bulan Natal ya Kak ya. Pastinya ada yang berkumpul keluarga, ada merayakan bersama. Dan selanjutnya informasi yang kedua yaitu Happy Wedding Anniversary. Siapa sih Kak yang wedding anniversary di bulan Natal juga? Bapak Teddy dan Ibu Konita 22 Desember dari Jemaat Maka Serang. Selanjutnya apa sih Kak? Untuk Bapak Ibu jemaat semuanya yang rindu untuk memberi perpuluhan dan persembahan bisa dikirimkan di nomor rekening di layar Bapak Ibu jemaat semuanya. Jangan lupa sertakan nomor jemaat sekalian. Nah, informasi selanjutnya yang nggak kalah penting, pastinya Bapak Ibu jemaat semua nggak lupa dong. Iya betul, janji iman. Nah, untuk Bapak Ibu jemaat semua yang rindu untuk terlibat dalam pembangunan gedung tercinta kita, karena sekarang kita sedang dalam pemasangan AC ya Bapak Ibu jemaat semua. Nah, untuk itu ayo janji iman bersama. Nah, caranya gimana? Seperti yang ada di layar Bapak Ibu jemaat semua, bisa langsung menghubungi Ibu Lingling dengan nomor telepon yang tertera di layar Bapak Ibu jemaat semua. God bless Bapak Ibu. Semua informasi yang gak kalah penting yaitu Nirvan tanggal 26 Desember Kak. Jadi Bapak Ibu jemaat semuanya ibadah tetap buka diliburkan. Jadi kita pakai waktunya untuk ngobrol sama keluarga ya. Dan ibadah terbuka akan dibuka kembali pada awal tahun 2 Januari 2022. Tapi jangan
jangan khawatir. Ibadah online tetap ada pada Minggu 26 Desember 2021 pukul 9 pagi di channel YouTube New Life Anugerah Kebenaran. Di rumah, ibadah Little Disciples minggu depan tanggal 26 Januari tidak ada adik info. Jadi akan ada ibadah Little Disciples juga pada tanggal 2 Januari 2022 jam 5 sore. Dan pastinya adik-adik juga stay update ya di grupnya adik-adik semuanya ya. Oke, Bapak Ibu Jemaat semuanya, sekian pengumuman dari kami berdua. Sampai bertemu di pengumuman awal tahun. Merry Christmas and Happy New Year. Make my wish come true. Baby, all I want for Christmas, is you. Royal Path Academy adalah sebuah sekolah yang memiliki visi untuk mendedikasikan generasi yang takut akan Tuhan, berpikiran jernih, dan pemimpin yang berpengaruh bagi bangsa dan dunia. Kami memiliki visi untuk mengenalkan dan membawa pengalaman akan Tuhan sejak dini kepada hidup anak-anak dan hidup para siswa. Kami juga mengajarkan karakter dan kurikulum yang berpusat pada Kristus. Dan misi kami yang kedua adalah kami memperlengkapi siswa dengan sudut pandang Alkitabiah sehingga mereka dapat berpikir, bertindak dengan bijak untuk mempengaruhi bangsa dan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Dan untuk mendukung semua hal tersebut, kami memiliki 5 fasilitas yang cukup penting. Yang pertama adalah guru yang mengasihi Tuhan dan siswanya itu sendiri. Yang kedua, kami memiliki sistem yang tidak berfokuskan kepada hasil, melainkan kepada proses. Kami memiliki kurikulum Alkitabiah di mana melalui kurikulum tersebut itu menuntun anak-anak untuk mengenal Tuhan melalui setiap mata pelajaran yang mereka pelajari, matematika, sains atau IPA, melalui pelajaran Bible itu sendiri. Dan yang keempat, kami mengajarkan cara berpikir dan untuk berpikir dengan kritis, dengan mengaplikasikan setiap prinsip kebenaran yang sudah diajarkan selama di sekolah. Dan yang terakhir, kami memiliki kelas mendidik anak dan membangun keluarga, yang mana nantinya kelas tersebut dapat dihadiri oleh seluruh keluarga dan orang tua yang anaknya terdaftar di Royal Path Academy dengan tujuan untuk membangun komunitas secara bersama, membentuk atmosfer yang suportif, yang saling membantu antara guru dan orang tua. Oke. 3, 2. Halo Bapak Ibu Saudara dan ulang, tepuk lagi dong. Halo Bapak Ibu Saudara. Terus apa? Luis, sini. Iya, nih apa? Iya, di foto-foto, lagi bagus kan, estetik. Ayo foto-foto. 1, 2, 3. Kamu tau nggak? Estetik banget. Bener banget. Ini tuh lantai kayu sejati, Luis. Jadi bukan cuma bagus, estetik, tapi berkualitas. Kayunya juga bukan main-main. Bener, kasar kan? Kokoh, kuat. Kamu bawa apaan sih? Wanginya masa kamu jadi tahu sih? Apa sih? Lobak di lopang indah. Oh, yang di lopang itu? Oh, udah tahu? Udah tahu? Enggak. Harus cobain. Wow. Tampilannya juga bagus banget. Penuh banget, sayurannya banyak guys, makan sayur. Sehat banget. Supaya sehat. Coba ya aku ya. Berdoa dulu. Ih, ada baksonya. Baksonya gede-gede banget, Kak. Sayurnya juga banyak ya. Coba minyak. Enak banget. Nih, minyak wis, cobain. Enak banget kan, beda, nggak kayak mie yang lainnya. Aku habisin ya. Oke.
izin. Halo Kak Desi. Oh, masak lapoin gimana, Bu? Ada Bapak Ketua. Halo Bapak Ketua. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Dia profesional banget sih. Hai, selamat malam semua gimana? Happy day. Agak beda auranya sebelum dan sudah makan. Lebih dapat. Hari 2022 dari Taiwan dan Masa ke Amerika. Pabrik ini sepatu. Apa sih?